Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Selamat beristirahat. Kembali bersama dengan MNCell News Channel dengan tutorialnya. Dan video berikut ini juga masih menjawab pertanyaan dari subscriber yang mempertanyakan sambungan dari episode yang pertama mengenai usaha jual aneka macam baut. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasannya kemarin saya mengatakan akan membuat video bahwasannya kalau berjualan aneka baut akan lebih baik kalau ditambah dengan usaha tambal ban. Nah, berikut ini adalah videonya. Usaha jualan aneka baut seperti punya saya ini, ya, seperti punya saya ini, akan lebih baik kalau kita ditambahi dengan usaha tambal ban. Namun bukan hanya sekedar tambal ban ya. Di situ nanti kita lengkapi servis khusus bagian luar. Mungkin teman-teman bertanya atau ragu untuk melaksanakan atau menjalani sebuah usaha tambal ban motor. Namun keraguan itu mungkin dikarenakan belum bisa ataupun tidak bisa. Untuk usaha tambal ban motor itu sangat mudah dipelajari, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan perlengkapannya untuk tambal ban motor itu sangat sederhana. Yang pertama, kita harus punya kompresor satu. Kompresor itu nggak harus kita beli baru, kita cukup beli yang second. Biasanya kalau beli second harganya berkisar 1 juta ke bawah, tapi kalau punya modal beli baru itu lebih baik. Kalau beli baru biasanya sampai dengan 2 jutaan lebih. Dan di situ teman-teman silahkan mau memilih mau menggunakan mesin penggerak atau menggunakan dinamo atau kompresor listrik. Cuman kalau saya menggunakan mesin penggerak. Nah, kalau mesin dinamo kita tinggal colok ke listrik otomatis. Kalau penuh dia mati sendiri. Nah, dan silahkan dicatat ya kebutuhan untuk usaha tambal ban. Ini khusus untuk tambal ban ya. Berikut dengan cara mengganti ban dalam, karena biasanya ban bocor juga ada yang tidak bisa ditambal dan cukup diganti dengan yang baru. Dan perlengkapannya untuk usaha tambal ban motor, yang pertama kita harus punya kompresor, yang pertama. Yang kedua, kita harus punya tambal ban bakar. Nah, tambal ban bakar itu kita bisa beli secara online ataupun buat di tukang las. Nah, kalau di tukang las pasti bisa buat. Tapi kalau tidak mau nunggu, bisa beli secara online di aplikasi Shopee itu ada, atau di aplikasi yang lainnya itu ada. Harganya berkisar 150 untuk alat tambal ban bakar, ada yang 200. Cuman saya sarankan kalau bisa minta tolong sama tukang las, kita bikin sendiri aja karena bahannya lebih tebal dan kuat. Nah, alat yang ketiga, kita harus punya kunci pencongkel seperti ini. Pencongkelnya seperti ini ya, kunci pencongkelnya. Dan ini bisa dibeli secara online. Saya menggunakan merek Lipro, dan disitu banyak merek-merek yang lain. Ini maaf saya sebutkan mereknya ya, karena kalau nggak saya sebutkan mereknya nanti teman-teman juga salah beli.
Dan juga bisa buat di tukang las untuk pencongkel ban, 2 biji ya. Ini perlengkapan yang ketiga. Terus berikutnya ring pas, kunci ring pas 12. Ini untuk membuka mur dop. Setelah ini pembuka pentil dop. Ini pentil dop ini kita juga bisa beli secara online ataupun buat sendiri di rumah menggunakan besi, karena tinggal dibelah ujungnya begini ya, menggunakan mesin gerenda. Tapi kalau nggak punya, minta tolong aja sama tukang las. Nah, terus yang berikutnya kunci untuk membuka as roda, obeng, tang, kunci ring pas 12, ring pas 12, 13. Nah, kunci ring pas 13 ini untuk membuka tahanan rem. Tahanan rem itu biasanya ada yang murnya mur 13, ada yang lebih banyak menggunakan mur 12. Terus kunci ring pas 16, 17, 18, 19 itu untuk sepeda, untuk motor-motor model dulu kayak jenisnya Supra X, Supra, Karisma. Nah itu kunci kuncinya itu nanti saya catat lah ya di deskripsinya ya, kebutuhan untuk usaha tambal ban bakar ya. Itu untuk motor-motor. Nah kalau untuk motor Beat ataupun Matic itu beda lagi ya teman-teman ya. Kalau untuk Matic, untuk mengganti ban Matic, kita nggak memerlukan kunci ring pas 17, 12 tetap 17, 16, 17, 18, 19 itu nggak perlu kalau untuk Matic, khususnya Beat, bukan Vario. Cukup dengan kunci ini. Nah 4 ini. Ini khusus untuk motor-motor. Ini kalau untuk motor Beat tidak menggunakan kunci 16, 17, 18, 19 dan seterusnya, itu nggak menggunakan kunci itu karena dia soknya cuma sebelah, kita congkelnya lewat sebelah. Nah tapi kalau untuk jenis Vario, untuk membuka ban motor Vario ataupun ada Xeon, jenis Xeon itu ada Xeon, itu kita menggunakan kunci ring pas 22. Nah nanti kalau pas ada yang ganti ban motor-motor jenis Vario itu tadi, nanti besok saya buatkan videonya bagaimana cara mencongkelnya yang gampang dan mudah. Karena biasanya untuk motor-motor Vario ataupun yang shock 2 Matic tapi shocknya yang 2 itu, yang ada kancingan itu biasanya banyak yang nggak mau ganti ban motor itu atau nambal ban motor itu karena sangat sulit itu. Sangat sulit, tapi tidak sulit kalau mau mengikuti video saya. Nanti akan saya buatkan detailnya cara membuka atau mengganti ban motor Vario. Karena itu butuh teknis khusus. Dan di sini tidak semua mekanik sama tekniknya. Beda-beda. Ada yang buka knalpot dan sebagainya. Nah, video ini adalah video pembahasan mengenai usaha tambal ban motor. Berkaitan dengan tambal ban motor, usaha berjualan aneka baut bersama dengan tambal ban motor. Nah, dan setelah video ini nanti saya akan buatkan rincian cara usaha jualan spare part motor bersama dengan jualan baut motor dan tambal ban motor. Dan tambal ban motor ini juga bukan semata-mata tambal ban motor, tapi melayani servis bagian luar. Contoh misalnya ganti gear, ganti kampas cakram depan maupun belakang, servis karburator dan lainnya, tapi khusus bagian luar. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tidak mempunyai keahlian di bidang itu,
mungkin tidak tertarik. Namun saya beritahu dengan teman-teman semua, awalnya dulu saya juga nggak pernah belajar usaha seperti ini, dan saya nekat aja lah. Tidak ada yang tidak bisa kalau selagi ada kemauan. Nah, untuk modalnya sendiri jangan takut ya buat teman-teman semua ya, karena modal usaha ini untuk kapasitas seperti saya ini nggak perlu butuh modal banyak. Jadi jangan pernah ragu ataupun takut. Nah, untuk tambal ban motor sendiri modalnya sedikit. Kompresor 1 juta, kunci paling habis sekitar 200-300, berarti cuma 1,5 juta lah taruh, itu sudah jalan ya. Itu perlengkapan untuk pencongkelnya. Dan selanjutnya perlengkapan dari tambal ban motor tadi, jangan lupa karet tambal ban. Nah ini, kalau mau beli karet tambal ban ini, kalau teman-teman bingung di mana belinya, kunjungi halaman Shopee saya, MN Sell News Channel, sama dengan channel YouTube ya. Nah, dan ada lagi alat tambal ban motor yang bisa digunakan secara darurat, tidak harus dibakar. Kalau ini kan dibakar. Nah, ini nah, namanya kolpat, jenisnya seperti ini. Jenisnya seperti ini. Cara penggunaannya, cari di bagian mana yang bocor, kita kerok. Setelah kita kerok, kita poleskan ini. Setelah kita oleskan ini, kita lepas, kita buka ini, langsung ditempelkan, tunggu sampai 2 menit, dia akan mengering dan keras. Habis itu kita pasang bannya, dan ini bisa untuk digunakan sepeda. Nah, ini lebih mudah, ini lebih cepat, tapi ini untuk darurat ya, nggak bisa untuk yang buat muatan. Dimana belinya? Silahkan kunjungi Shopee saya. Sampai promosi. Nah, buat teman-temanku, sahabat-sahabatku, bagi yang sudah menonton video saya di video usaha aneka macam baut, jangan lupa nanti kalau jualan aneka baut dilengkapi dengan hal yang dengan ini, kayak anting-anting motor, per standar motor. Ini harus ada. Tidak harus banyak kalau model ini ya, cukup 4 atau 5. Tapi kalau modalnya banyak ya silahkan, karena video ini direkomendasikan bagi teman-teman dan saya sendiri yang modalnya nipis ya. Kalau modalnya banyak kita nggak usah ngomong lah kalau modalnya banyak. Dan video ini pun direkomendasikan untuk teman-teman yang mau buka usaha. Jadi kita berbagi pengetahuan kan di sini ya, bukan sok pintar, bukan sok-sokan pintar. Kita berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Dan tambal ban motor juga jangan hanya tambal ban motor bakar, harus buka tambal ban tubeless. Alat tambal ban tubeless itu lebih gampang lagi cara nambalnya, dan apa saja alatnya saya tunjukkan alatnya. Alat tambal ban tubeless kita gunakan 2 macam. Ini alatnya. Caranya bagaimana? Misalkan ada ban motor bocor untuk tubeless, kita isi angin dulu ban itu. Kalau anginnya sudah habis, kita isi angin sampai keras. Lalu kita cari bagian mana yang bocor menggunakan air sabun. Karena kan dengan air sabun itu kan kelihatan merumpus cara Jawane ya. Merumpus. Setelah itu kita tusuk menggunakan yang ini. Yang ini. Nih. Nah, setelah itu kita gunakan karet tambal bannya. Contohnya ini karet tambal ban tubelessnya. Nih.
karet tambal ban tubeless. Ini ya, karet tambal ban tubeless. Caranya bagaimana? Karet tambal ban tubeless ini kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan sampai setengah. Setelah itu yang ini yang tadi ini kan posisinya tadi kan buat nancap yang tubeless. Set. Jangan dicabut dulu sebelum ini selesai. Setelah ini selesai, yang ini dimasukkan. Kita masukkan, cuk, kita cabut, kita tarik, potong, des, selesai. Ya kan? Paham lah ya, bisa dipelajari ya. Video saya ada kok di situ, rekomendasi video saya tambal ban tubeless ada, cara nambal ban tubeless ada. Dan alatnya ini, karet tambal ban tubeless ini, teman-teman bisa beli juga di halaman Shopee saya ya. Satu kotak ini isinya 6 bait, 6 lembar. Isinya 6 lembar dan satu lembarnya isinya 5. Dan satu cacingnya ini bisa jadi 2 kali nambal. Harganya satu kotak ini 55.000. Dan kalau beli banyak bisa dapat coating. Nah, sedangkan nambal ban tubeless satu kali tambal itu kalau di sini di tempat saya ini 15.000. Artinya 15.000 1 2 3 4 5 berarti 10 kali tambal. 10 kali tambal 150. Nah, yang ini untungnya separoh, dapat untung separoh ditambah dengan ini untuk tambal ban tubeless. Ini saya kasih tahu ya biar teman-teman tertarik dan semangat ya. Dan video ini juga sekali lagi saya katakan, silahkan kunjungi halaman Shopee saya untuk beli ini, ada. Nah, dan sekali lagi video ini direkomendasikan untuk teman-teman yang mau buka usaha. Dan buat teman-teman yang mau request untuk jenis usaha, silahkan komen di bawah. Alhamdulillah saya hampir semua usaha sudah saya coba dan sudah saya jalani. Usaha tambal ban ini adalah usaha yang terakhir saya. Dari sekian panjangnya perjalanan, baru ini yang ketemu buat saya. Dan untuk tambal ban ini ataupun jualan aneka paut dan spare part motor ini, itu kita tidak perlu takut memikirkan kadaluarsa, karena nggak ada kadaluarsanya ya. Gitu. Oke ya teman-teman ya, untuk penjelasan usaha gabungan dengan tambal ban motor cukup sampai di sini, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Karena video ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang benar-benar mau belajar usaha. Dan insya Allah video ini tidak membodohi ya, bukan pembodohan. Ini sebuah motivasi buat teman-teman, karena akan lebih baik kita buka usaha sendiri meskipun itu kecil, sederhana, tapi kita tenang di situ ya. Nah, ketenangan itu juga tergantung dari manusianya. Apabila manusianya itu bersyukur dan selalu menjalani setiap usaha dengan sabar, insya Allah kita akan maju. Dan ada catatan buat teman-teman semua yang mau belajar ataupun usaha. Biasanya di awal usaha kita ini usaha menunggu dari pagi sampai sore belum ada pelanggan, berhari-hari seperti itu. Nah, setelah ada pelanggan ataupun setelah kita usaha kita ramai, terkadang kita akan dihadapkan dengan emosional, karena dengan kesabaran itu tadi. Jadi kita harus menghadapi pelanggan dengan kesabaran, karena karakter pelanggan itu macam-macam, yang kadang membuat kita emosi, tersinggung dan sebagainya. Tapi kita harus tetap tenang, karena tujuan kita adalah usaha agar usaha kita tetap maju, bukan mundur. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan yang mau mencoba, dan saya yakin
usaha ini akan sangat menjanjikan ya. Setelah video ini nanti akan saya buatkan video cara berjualan spare part motor gabungan dengan aneka baut dan tambal ban motor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, selamat beristirahat dengan keluarga. Salam jaya, sehat, selamat dan bahagia selalu dari Emen. Yang terbaik dan sukses selalu buat kita semua. Amin.